Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya Niketut Ayu Putri Utari selaku penyuluh agama Hindu Kecamatan Selat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, akan memaparkan salah satu konsep ajaran agama Hindu, yaitu Tatwamasi untuk mencapai kedamaian hidup. Setiap manusia pasti menginginkan kedamaian di dalam hidupnya. Tidak adanya pertengkaran, tidak adanya permusuhan, tidak adanya dendam, tidak adanya iri dan dengki, tidak adanya tindak kejahatan maupun berbagai macam perselisihan. Betapa indah dunia ini apabila kita semua dapat hidup berdampingan secara harmonis. Hidup dengan menjunjung tinggi persatuan tanpa mempermasalahkan perbedaan. Kesemua hal yang saya sebutkan tadi akan dapat kita capai apabila kita semua mampu memahami, menerapkan, dan merealisasikan ajaran Tatwamasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, Tatwamasi merupakan sebuah kalimat sederhana yang sangat indah untuk didengar, sangat indah untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk diterapkan. Mengapa demikian? Karena sebagian besar dari kita kurang memiliki kesadaran yang kuat akan konsep ajaran ini. Barangkali kita terlalu sibuk dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita rasa nyaman selama ini. Tatwamasi merupakan ajaran moral yang bernafaskan Hindu. Tatwamasi merupakan filsafat Hindu yang mengajarkan tentang kesusilaan yang tanpa batas. Ajaran Tatwamasi ini mengajarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita semua adalah bersaudara karena berasal dari sumber yang sama, yaitu Brahma. Seperti yang tercantum dalam kitab Upanishad, Brahman, Atman, Aukyam. Brahman dan Atman itu tunggal. Atman atau jiwatman yang ada pada setiap makhluk sesungguhnya adalah tunggal dengan Brahman, yang artinya bahwa kita semua ini adalah sama, tak ada bedanya. Kita semua adalah bersaudara. Ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama. Ajaran Tatwamasi ini akan menuntun kita untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Karena kita akan senantiasa memiliki keinginan untuk menolong orang lain. Karena menolong orang lain sama dengan menolong diri kita sendiri. Demikian sebaliknya, apabila kita menyakiti orang lain, sama dengan menyakiti orang lain. Umat sedharma yang berbahagia, jadikanlah dirimu sendiri sebagai pedoman ketika engkau ingin memperlakukan orang lain. Jika engkau tidak suka dibohongi, jangan pernah membohongi orang lain. Jika engkau tidak suka dihina, jangan pernah menghina orang lain. Jika engkau tidak suka dikhianati, jangan pernah mengkhianati orang lain. Jika engkau tidak suka aibmu diumbar oleh orang lain, jangan pernah membicarakan keburukan orang lain. Ketika ada seseorang yang berbuat jahat kepadamu,
dan berbicara buruk tentang dirimu. Tanyakanlah pada dirimu sendiri, bagaimanakah engkau memperlakukan orang lain. Jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak engkau sukai kepada orang lain. Sayangilah orang lain sama seperti menyayangi dirimu sendiri. Hilangkanlah sifat SMS, senang melihat orang lain susah, ataupun susah melihat orang lain senang. Berusahalah sebisa mungkin untuk menyenangkan orang lain. Buatlah orang lain yang ada di sekelilingmu itu tersenyum, bukan sebaliknya. Seperti yang terdapat dalam kitab Sarasa Muscayu Sloka 136. Jika seseorang selalu menginginkan ketenangan dan kedamaian, maka sudah semestinya lah mereka memberikan ketenangan, kesenangan, dan kebahagiaan kepada orang lain terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam kitab Sarasa Muscayu Sloka 317 juga disebutkan, orang yang arif bijaksana selalu memandang sama pada setiap makhluk, baik kepada Brahmana yang budiman ataupun kepada makhluk hidup lainnya, sekalipun hina papa. Jika ada yang berbuat buruk kepadamu, perbuatan seperti orang sadulah yang menjadi balasanmu. Jangan sekali-kali membalas dengan perbuatan jahat, karena sesungguhnya orang yang berhasrat untuk berbuat kejahatan adalah menghancurkan dirinya sendiri. Demikianlah kutipan sloka di atas yang mengajarkan kepada kita tidak henti-hentinya untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan akan membawa kebaikan pula pada akhirnya. Dan sebaliknya, segala bentuk kejahatan pasti akan membawa ketidakbaikan pada diri kita sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mulailah mulat sarira dan introspeksi diri. Mulailah mengamalkan dan mengimplementasikan ajaran Tatuamasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena ajaran Tatuamasi merupakan kata kunci untuk membina hubungan yang selaras dan harmonis. Berdasarkan asas, asah, asih, asuh, parasparos salunglung sabayantake antar sesama makhluk. Dengan memahami, mengamalkan dan mengimplementasikan ajaran Tatuamasi ini, sudah pasti kedamaian dan ketenangan hidup akan dapat kita capai. Demikian, Om Santi, Santi, Santi.